hubungan dengan pembimbing kamu nggak bagus, runyam, bermasalah, sehingga skripsi kamu, tesis kamu, atau disertasi Bapak Ibu semua agak tersendat-sendat, ini selalu menjadi tantangan ya buat para mahasiswa gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana, mengatasi ya persoalan tersebut ya dalam konteks saat ini? Nah, pada kesempatan kali ini, pada saat video ini dibuat, kita masih di dalam suasana lebaran, dalam Idul Fitri 1443 Hijriah. Nah, saya juga ucapkan sekali lagi selamat Idul Fitri ya, mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakannya, bagi yang tidak, mohon maaf lahir batin ya, gitu. Nah, dan selamat berlibur. Bagi yang melihat reply-nya, atau melihat, video ini beberapa waktu setelah Idul Fitri nggak ada masalah, karena tetap aja bisa diambil hikmahnya. Nah, saya ucapkan selamat datang di channel Tirta Musitama. Di channel ini teman-teman ya akan mendapatkan tips, sukses belajar di perguruan tinggi gitu ya. Jadi teruslah mengikuti video-video di channel ini bersama saya Profesor Tirta Musitama. Kita akan membahas tadi yang saya sampaikan di awal bagaimana hubungan dengan pembimbing. Karena hubungan dengan pembimbing itu sangat penting demi suksesnya penelitian kita, skripsi, tesis, apalagi ya disertasi gitu. Hubungan dengan promotor sangat penting sekali. Nah, pada kesempatan ini kita memanfaatkan momentum Idul Fitri. Nah, semuanya dalam momentum Idul Fitri ini, baik yang merayakan maupun tidak, pasti suasananya terbawa dalam suasana yang baik ya. Suasana penuh kegembiraan, kebahagiaan. Nah, ini momentum yang pas buat kamu yang apalagi yang merasa punya hubungan yang nggak baik ya dengan pembimbing ya, dalam proses pembimbingan itu adalah saatnya kamu masuk ya, mengucapkan selamat Idul Fitri, ya mohon maaf lahir dan batin kepada pembimbing kalian. Nah, sampaikan saja, ini adalah satu tradisi yang baik ya di bumi Nusantara ini, bahwa kita saling mengucapkan ya, perayaan, agama Islam, terutama sebagai umat Islam yang terbesar di Indonesia, semua, baik itu muslim maupun non-muslim itu selalu berusaha untuk menyampaikan, menghargai ya, ikut merayakan ya, ikut merasakan kebahagiaan dalam suasana Idul Fitri itu. Nah, dalam momentum ini ya, itu menjadi sangat penting bahwa kamu memberikan perhatian kepada pembimbing kamu. Ini hal yang penting dan sampaikan, maaf. Nah, maaf ini juga penting, tidak hanya karena mungkin kamu juga melakukan kesalahan-kesalahan ya di masa lalu ketika dalam proses pembimbingan, tapi sebagai, sesama umat manusia ya, insan manusia itu pasti, ada lah ya mungkin kekhilafan atau hal-hal yang sifatnya, tidak duga atau tidak disengaja gitu, atau mungkin disengaja gitu. Nah, ini momentum yang baik buat buat kamu ya menghubungi pembimbing. Tunjukkan di situ rasa kemanusiaan kamu juga gitu. Nah, clue yang berikutnya, ingat nih ya, ketika menyampaikan, selamat Idul Fitri atau mohon maaf lahir dan batin gitu ya, itu tidak perlu diskusi soal skripsi, jangan ya, jangan diskusi soal skripsi, fokus saja perhatian kamu kepada momentum Idul Fitri ini. Nah, bagi yang mungkin promotor atau pembimbing itu tidak merayakan, tidak apa-apa ya, sampaikan saja kebahagiaan ini dengan menyampaikan permohonan maaf dan mungkin nih para pembimbing kamu itu berlibur juga kan? Ini kan, liburnya lumayan panjang ya. Mungkin sampaikan, selamat berlibur, selamat berkumpul bersama keluarga gitu ya, bertemu handai tolan gitu, berbagi rasa kebahagiaan, ini menjadi hal yang penting. Nah, jadi ingat ya, tidak perlu ya ngomongin soal skripsi kamu gitu, jangan. Nah, yang ketiga adalah jangan lupa selalu mengucapkan terima kasih ya. Dan ya sebagai yang masih muda, yang lebih muda, yang namanya dibimbing, namanya murid ya kan, mahasiswa gitu ya, sampaikan doa. Selalu doakan guru-guru kita. Nah, pembimbing kalian ini adalah guru gitu ya, yang sudah membukakan pintu, dengan kebesaran hati para guru, dengan keahlian para guru, dengan ilmu pengetahuan, dengan kebijaksanaan para guru. Nah, insya Allah itu menjadi berkah buat kalian gitu. Nah, jadi selalu harus didoakan ya
mereka itu sangat berjasa buat kamu juga. Nah, dan tadi saya sampaikan juga salam untuk keluarga, ini menjadi penting. Perhatian kita, perhatian kalian sebagai sesama manusia. Kadang-kadang nih saya melihat, mungkin ya, generasi-generasi sekarang ini ya, generasi apa namanya, milenial kah, Gen Z kah, itu kadang-kadang hal seperti itu perlu diasah lebih lagi ya. Sampaikan juga, bagaimana apa namanya, budi pekerti, nurani itu lebih lebih, bisa terasah gitu, lebih muncul lagi. Bagaimana rasa empati ya, rasa kemudian menghormati yang lebih tua ya, dengan cara-cara yang mungkin agak berbeda dengan, milenial maupun Gen Z gitu ya. Nah, ini juga mungkin perlu ya, kalian mempelajari bagaimana misalnya nih dosen-dosen kalian ini udah apa namanya, baby boomers kah gitu ya, atau Gen Y gitu ya, atau mungkin ada juga yang milenial juga ya kalau memang misalnya itu dosen-dosen kalian masih muda. Kalau dosen-dosen kalian masih muda, lebih enak menyampaikannya. Nah, ini, penting sekali ya, manfaatkan momentum. Nah, Prof, nanti ya kalau sudah setelah menyampaikan seperti itu, saya mengharapkan apa? Apa hubungan saya akan menjadi lebih baik? Tidak perlu ya mengharapkan, bahwa hubungan kamu tiba-tiba menjadi baik, kembali menjadi baik, tidak perlu. Ya, sampaikan tadi ya, selamat, ya mohon maaf, tidak perlu bicara soal skripsi, sampaikan salam, doa, ya kemudian, eee, apa namanya, selamat berlibur misalnya. Nah, apabila ya beliau membalas, itu luar biasa. Ya artinya kamu mendapatkan perhatian dari beliau, ya terkait dengan hal tersebut. Nah, kalau sudah begitu, sampaikan lagi balas, "Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, sudah berkenan membalas ucapan saya. Doakan lagi, terima kasih, selamat berlibur," atau tambahkan kata-kata yang baik gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh hubungan yang baik, mencoba merestorasi gitu ya hubungan yang baik. Setelah itu nanti ya minggu depan, beberapa hari ke depan setelah mulai masuk lagi, nah itu mulai coba menghubungi beliau lagi. Semoga ya dengan, eee, ucapan tadi, ucapan selamat Idul Fitri, permohonan maaf, ya, beliau akan lebih, bisa menerima, memaafkan kamu, dan mencoba hubungan yang baik lagi ya di, pasca Idul Fitri itu gitu. Jadi momentum ini jadi sangat penting dan saya yakin ya, apa namanya, pembimbing kan juga manusia ya, pasti akan rasanya tergerak juga, "Wah, ini mahasiswa saya juga mau memperhatikan ya dalam konteks, apa namanya, hubungan antar manusia, antara mahasiswa dengan gurunya, dengan dosennya." Ini satu hal menunjukkan budi pekerti yang baik. Nah, saya kira ini menjadi hal yang penting ya, eee, menjadi satu modal yang baik dan tentu kalau misalnya benar-benar kamu pernah melakukan kesalahan dengan dosen tersebut, dengan pembimbing tersebut. Nah, kamu harus mengevaluasi diri juga, jangan sampai ya hal-hal yang mungkin membuat dosen itu tersinggung ya, atau kamu melakukan kesalahan yang lain, gitu jangan diulangin lagi. Nah, itu ya, jadi hal yang bisa memanfaatkan momentum secara baik. Nah, itu adalah ciri-ciri juga mahasiswa yang cerdas ya, tidak hanya secara intelektual, tapi juga secara emosional, secara hati nurani. Demikian semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, bagaimana memanfaatkan momentum Idul Fitri ya, semangat Idul Fitri, kemenangan, kebahagiaan, keceriaan untuk kembali menghubungkan ya, memperbaiki hubungan kamu dengan pembimbing. Yang tidak pernah punya hubungan yang jelek akan semakin baik gitu. Nah, ini menjadi penting juga menjaga hubungan, menjaga silaturahmi. Nah, ini menjadi hal yang sangat baik, insya Allah nanti membuat kamu, bimbingannya semakin lancar. Demikian, terima kasih banyak. Jangan lupa yang belum subscribe ya, subscribe sekarang ya. Kalau ini videonya bernilai juga tekan like gitu. Terima kasih banyak. Jangan lupa lihat juga video-video saya yang lainnya. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Terima kasih banyak. Sukses buat kamu. Sehat selalu. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa bahagia.